lewat 110 nih. Terus mengalami kenaikan hingga ke 105 derajat Celcius. Pada 105 derajat Celcius, titik didih tidak mengalami kenaikan lagi dan konstan berada di titik tersebut. Jadi dapat disimpulkan percobaan kali ini titik maksimum dari larutan 300 gram garam terhadap 500 gram air yaitu 105 derajat Celcius. Di sini kami akan melakukan percobaan 200 gram garam terhadap 500 gram air. Di proses 103 derajat Celcius. Udah sampai. Kami tidak melanjutkan praktikum menggunakan larutan cuka tersebut dikarenakan suhu tersebut bisa melebihi 110 derajat Celcius yang dapat menyebabkan termometer tersebut menjadi pecah. Dan kami akan menguji cobanya menggunakan rumus. Delta TB sama dengan M. M adalah molaritas dikali KB. KB yaitu kenaikan titik didih pelarut. Massa larutan per mR dikali 1000 per massa pelarut. Merupakan turunan rumus molaritas. 500 gram yaitu massa larutan, sedangkan 342 yaitu mR gulanya. Kedua, termasuk KB-nya. Jadi kita mengerjakannya mendapatkan hasilnya 0,92 derajat. TB aksen yaitu titik didih larutan. TB adalah titik didih pelarut, sedangkan delta TB kenaikan titik didih. TB ditambah delta TB sama dengan 100 ditambah 0,92 derajat yang hasilnya 100,92 derajat. Selanjutnya kami akan menguji hasil praktikum dengan rumus yang sama. Untuk nomor 1 hasilnya 100,92, untuk hasil praktikumnya plus minus 101. Untuk nomor 2 hasilnya 100,45, untuk hasil praktikumnya 100,4. Sedangkan nomor 3 hasilnya 105,3, untuk hasil praktikumnya 105. Untuk nomor 4 hasilnya 103,5, untuk hasil praktikumnya sama dengan 103. Untuk nomor 5 hasilnya 125,4, untuk hasil praktikumnya tidak ditemukan. Sedangkan nomor 6 hasilnya 125,3, untuk hasil praktikumnya tidak ditemukan juga. Selanjutnya hasil praktikum kami dinyatakan sudah berhasil. Untuk selanjutnya kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya adalah 1. Uji coba yang dilakukan oleh larutan murni hasilnya berhasil. Kedua, uji coba yang dilakukan oleh larutan buatan atau cuka telah mengalami kegagalan, di mana termometer tersebut telah mencapai batas maksimal.
dan kami telah menggunakan rumus dan hasilnya telah melampaui batas. Jika kami paksakan, termometer akan pecah dan kegagalannya akan sangat fatal. Sekian dari kelompok kami dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Nazadi dari 12 MIPA 1. Perkenalkan, saya Ridha Marfendi Wijaya dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rafi Muhammad dari 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Raffi Farija Mahendra dari kelas 12 IPA 4. Masukkan sedikitnya. Gas pertama itu air mineral biasa. Gas kedua masukkan 1 sendok air juga. Diaduk-aduk. Nah, habis itu masukkan gula. Masukkan gula. Sendok ya, rasanya banyak. Nah, Ini aku mudah. salah. Satu. Masukkan garam. Setengah sendok ya, asin deh. Masukkan. Ya, ditutup dan didiamkan selama 1 hari. Didiamkan selama 1 hari. Inilah perbedaan uap pada larutan yang berbeda. Ini air mineral, uap yang dihasilkan banyak. Ini air cuka, uap yang dihasilkan lebih banyak. Ini air gula, uap yang dihasilkan sedang. Ini air garam, uap yang dihasilkan tidak ada. Mineral yang menghasilkan uap paling banyak, dan kesimpulannya adalah semakin sedikit zat terlarut yang terkandung, maka semakin banyak uap yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taura Syahri dari kelas 12 MIPA 1. Saya Cherry Ceria dari kelas 12 MIPA 1. Saya Adinda Alfariani dari kelas 12 MIPA 4. Saya Dela Monika dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kami akan mempraktekkan materi tentang penurunan tekanan uap. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah gelas kaca, 3 buah plastik, garam, cuka, 6 karet gelang, dan air. Langkah pertama, tuangkan air dengan takaran yang sama ke dalam 3 buah gelas kaca. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan cuka ke dalam gelas yang berlabel air cuka. Lalu, tutup bagian mulut gelas menggunakan plastik dan 2 buah karet gelang. Langkah berikutnya, tambahkan 2 sendok makan garam ke dalam gelas yang berlabel air garam. Dan aduk sampai tercampur rata. Lakukan kegiatan yang sama seperti gelas berisi air cuka. Setelah itu, biarkan dan tunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita amati perbedaan apa yang terjadi pada percobaan ini. Uap air yang terbanyak terdapat pada gelas yang berisi air biasa.
uap air agak banyak terdapat pada gelas yang berisi larutan cuka. Dan uap air paling sedikit terdapat pada gelas yang berisi larutan garam. Kesimpulannya adalah bahwa tekanan uap pada larutan cuka dan garam lebih rendah dibanding dengan tekanan uap air biasa, serta proses penguapan dipengaruhi oleh tingkat keasaman suatu larutan. Sekian hasil praktikum dari kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeku adalah proses merapatnya molekul-molekul cairan berubah menjadi padatan karena adanya penurunan suhu. Penurunan titik beku atau delta TF adalah penurunan suhu beku karena adanya zat terlarut. Titik beku. Titik beku adalah suhu di mana pelarutan cair dan pelarutan padat berada pada titik keseimbangan, sehingga kedua tekanan uap tersebut sama. Masukkan es batu dengan jumlah yang sama ke dalam setiap gelas. Pada gelas nomor 1 jangan ditambahkan apapun. Pada gelas nomor 2 tambahkan 1 sendok gula. Pada gelas nomor 3 tambahkan 1 sendok garam. Dan pada gelas nomor 4 tambahkan 1 sendok tepung. Rumus penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Delta TF sama dengan M dikali KF. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Rumus penurunan titik beku larutan elektrolit. Delta TF sama dengan M kali KF dikali I. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF, di mana sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Herlindasari dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Nilam Apriani dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Gani Putri dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kami akan melakukan percobaan penurunan tekanan uap. Pertama, kita memerlukan gelas ukur, terserah yang ada di rumah. Yang kedua, air mineral. Yang ketiga, ada cuka. Yang keempat, ada gelas dan penutupnya. Yang kelima, ada gula. Yang keenam, garam. Ketujuh, ada sendok 3 buah untuk mengaduk larutannya. Masukkan air mineral sebanyak 50 ml ke dalam masing-masing gelas.
Selanjutnya, masukkan cuka sebanyak 1 sendok ke dalam gelas. Selanjutnya, masukkan gula sebanyak 1 sendok ke dalam gelas. Lalu masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas. Dan 1 gelasnya lagi berisi pelarut murni. Lalu aduk semuanya secara merata. Kemudian, tutuplah larutan yang telah diaduk tadi menggunakan penutup. Diamkan selama 24 jam. Setelah larutan didiamkan selama 24 jam, larutannya akan menjadi seperti ini. Air mineral lebih banyak uapnya daripada yang lainnya. Sedangkan air cuka uapnya lebih sedikit daripada air mineral. Pada larutan gula, uapnya lebih sedikit daripada air cuka. Pada larutan garam, uapnya lebih sedikit daripada larutan gula. Berarti pada percobaan kita kali ini kesimpulannya adalah butiran air pada tutup gelas yang berisi larutan murni lebih banyak dibandingkan gelas yang berisi larutan cuka, gula, dan garam. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan percobaan penurunan titik beku. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Lisa Febrianti dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Kutsia Parsa Humaira, saya dari kelas 12 MIPA 4. Nama saya Mega Sukma dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Wiga Pratiwi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini bahan-bahan yang kami gunakan adalah tepung terigu, gula, garam, es batu, dan wadah. Jadi cara kerjanya pertama, siapkan 4 wadah. Yang satu ini yang cuman isinya es batu doang. Terus ini yang isinya tuh tepung, ini gula, terus garam. Ditambah masing-masing sama batu es. Setiap wadah diisi sama batu es. Terus kita pasang timer siapa yang cepat cepat mencair. Kita mulai ya guys. Dari 0 guys. Oke, kita stopkan. Udah 1 menit. Yang paling banyak mencair tuh tepung. Tepung dan ini enggak tepung. Habis tepung, ini garam. Tepung dulu. Oh, Garam baru gula. Garam baru gula, dan yang terakhir yang tanpa dicampur. Tanpa Tanpa dicampur apapun. Kesimpulannya pada praktikum ini adalah penurunan titik beku yang tinggi terdapat pada tepung. Namun, teori yang kita dapat tidak sesuai dengan praktikum yang kita lakukan, karena seharusnya penurunan titik beku yang tinggi terdapat pada garam. Itu disebabkan ketika es dicampurkan dengan garam. Sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibatnya air garam semakin banyak. Dalam segumpal es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini rusak ketika diserang oleh garam. Maka, molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam bentuk cair. Garam yang ditambahkan kepada es batu akan dapat menurunkan titik leleh es batu. Karena itu, es batu dengan adanya garam akan lebih cepat mencair daripada es batu tanpa adanya garam. Es batu tanpa adanya garam akan tetap mencair akibat panas yang berasal dari lingkungan. Panas ini juga mempengaruhi mencairnya es batu dengan garam.
Akibatnya, air yang ada di dalam gelas yang berisi es batu dan garam lebih banyak daripada gelas yang berisi tanpa adanya garam maupun es batu yang ditambahkan gula maupun tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abbas Yandi dari kelas 12 MIPA 3. Saya Muhammad Fadil Abizar dari kelas 12 MIPA 3. Saya Aisyah Nabila dari kelas 12 MIPA 2. Saya Nanda Kartika dari kelas 12 MIPA 2. Jadi hari ini kami akan mempraktekkan tentang penurunan titik beku. Bahan yang kami gunakan di sini adalah 1 mangkok tepung kecil. Yang kedua adalah 1 mangkok kecil garam. Yang ketiga 1 mangkok kecil gula. Di sini kami menggunakan wadah gelas plastik sebanyak 3 buah. Dan bahan yang kami gunakan, bahan utamanya adalah es batu. Mari kita mulai percobaannya. Nomor 1. Yang pertama, masukkan bongkahan es batu ke masing-masing cup gelas. Yang kedua, cup pertama diberikan garam. Yang ketiga, cup kedua diberikan gula. Yang keempat, cup ketiga diberikan tepung. Setelah cup pertama diberikan garam, cup kedua diberikan gula, dan cup ketiga diberikan tepung, maka akan kita lihat penurunan titik bekunya dalam beberapa menit. Mari kita tunggu sampai dia mencair. Setelah didiamkan selama 30 menit, jadi jawaban penurunan titik beku yang paling cepat mencair adalah cup nomor 1. Mengapa? Ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibatnya, air garam semakin banyak. Di dalam segumpalan es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini rusak ketika diserang oleh garam, maka molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Garam yang ditambahkan pada es batu akan dapat menurunkan titik leleh es batu. Karena itu, es batu dengan adanya garam akan lebih cepat mencair daripada es batu yang ditambahkan pada gula dan tepung. Es batu tanpa ditambahkan gula dan tepung akan tetap mencair akibat panas yang berasal dari lingkungan. Panas ini juga mempengaruhi mencairnya es batu dengan garam. Akibatnya, air yang ada di dalam gelas yang berisi es batu dan garam lebih banyak daripada gelas yang berisi air es yang ditambahkan gula ataupun tepung. Sekian praktikum kami tentang penurunan titik beku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan melakukan praktikum penurunan tekanan uap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Juken dari kelas 12 MIPA 2. Nama saya Bella Salsabila dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Hairul Nisa dari kelas 12 MIPA 2. Nama saya Sagita Rizky Agatri dari kelas 12 MIPA 2. Penurunan tekanan uap. Tekanan uap berarti tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenis suatu zat tersebut. Artinya, tekanan uap tidak berpengaruh terhadap zat larut, melainkan konsentrasi zatnya saja. Dan itu termasuk sifat koligatif larutan.
Alat dan bahan: plastik, 3 gelas, sendok teh, garam dapur, karet, gula pasir. Cara kerja: 1. Siapkan 3 gelas yang telah diisi air. 2. Masukkan garam ke gelas 2 dan masukkan gula ke gelas 3. Kemudian, tutup gelas dengan plastik dan karet. 3. Setelah beberapa lama, buka ketiga plastik kemudian amati banyaknya butiran air pada plastik tersebut. Hasil percobaan. Pada percobaan ini, uap air yang terbanyak terdapat pada plastik yang berisi air. Uap air agak banyak terdapat pada plastik yang berisi larutan garam. Dan uap air paling sedikit di antara ketiganya terdapat pada plastik yang berisi larutan gula. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap pada larutan garam dan gula lebih rendah dibandingkan tekanan uap pada air. Tekanan uap air lebih besar daripada tekanan uap larutan garam, sedangkan tekanan uap larutan garam lebih besar dari tekanan uap larutan gula. Kesimpulannya, zat terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit, sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka uap yang akan dihasilkan lebih banyak dibanding dengan jumlah zat terlarut yang banyak. Hal ini dikarenakan molekul zat terlarut dan zat pelarut akan saling tertarik-menarik dalam larutan, sehingga molekul zat terlarut akan menghalangi molekul zat pelarut untuk bisa mengalami penguapan, sedangkan penguapan zat pelarut murni lebih banyak daripada zat pelarut yang dicampurkan zat terlarut, karena tidak ada yang menghalangi molekul zat pelarut untuk menguap. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 2 Pontianak ingin menjelaskan tentang praktikum yang kami buat, berjudul tentang tekanan osmotik yang diberikan oleh guru kami. Nama saya Rafika Maini dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Fadia Rehana dari kelas 12 MIPA 2. Nama saya Yani Mutiara Ningsi dari kelas 12 MIPA 2. Nama saya Satina Nurun Ramadanика dari kelas 12 MIPA 5. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. 1. Menganalisis pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap tekanan osmotik suatu larutan. 2. Mengidentifikasi pengaruh jenis bahan terhadap tekanan osmotik suatu larutan, yaitu 5 gelas plastik, pisau, gula, garam, sendok, wadah, dan wortel. Nah, yang pertama, siapkan 5 buah gelas plastik. Kerja yang kedua yaitu isilah 220 ml air di gelas yang pertama, dan isilah 220 ml air dan 3 sendok teh garam di gelas kedua. Isi juga air 220 ml dan 3 sendok teh gula di gelas ketiga. Lalu di gelas keempat, isi air 220 ml ditambah 1 sendok teh garam. Dan di gelas yang kelima, ada air 220 ml ditambah 1 sendok teh gula. Potonglah wortel berbentuk dadu atau kotak. Masukkan kelima buah potongan wortel tersebut ke dalam masing-masing gelas. Tunggu beberapa jam dan amati perubahan yang terjadi. Air biasa wortelnya tenggelam, sedangkan air yang ditambah gula 1 sendok teh dan gula 3 sendok teh beserta garam 3 sendok teh, wortelnya mengapung. Tetapi untuk air yang berisi 1 sendok teh garam, wortelnya tenggelam. Tekstur wortel pada air biasa pun tetap. Pada air garam 1 sendok teh terasa lebih empuk dan sedikit lebih mengembang. Sedangkan tekstur wortel pada air gula 1 sendok teh dan
semula. Terlihat tetap dan seperti semula, tidak ada perubahan. Osmosis merupakan bergeraknya air dari larutan dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dalam praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa wortel yang telah dimasukkan ke larutan gula mengalami penurunan berat dari berat yang semula. Dikarenakan air yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi larutan di luarnya. Sehingga air yang berada di dalam wortelnya berada dalam wortel tersebut bergerak dari larutan di luarnya. Demikianlah praktikum yang kami lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum